ketika CL datang ke klinik TC untuk berobat. Tanpa disangka, dokternya bukan hanya seorang gadis muda. Padahal mereka baru pertama kali bertemu. Namun dia memberikan perasaan aneh kepada dirinya. Perasaan yang tak dapat dijelaskan. Namun kemudian CL dengan pelan memberitahunya sendiri. Bahwa dia baru saja kembali dari luar negeri. Bagaimana mungkin dia mengenal gadis kecil yang masih muda? Maka dia bersiap untuk pergi. Namun dia ditarik oleh asistennya. Lalu memberitahu CL bahwa dia adalah tabib terkenal. Dan dengan sikap mencoba, CL dengan enggan mengulurkan lengannya untuk gadis itu meraba nadi. Namun tak disangka, detik berikutnya, dia menunjukkan ekspresi ketakutan. CL langsung terkejut oleh gadis itu. Mengira dirinya terkena penyakit tak bisa disembuhkan. Namun perilaku gadis itu selanjutnya malah membuatnya semakin terkejut. Berbaringlah. Melakukan apa? Kamu tidak bisa tidur. Aku akan menemanimu. Tunggu reaksi sang direktur. Asisten segera menarik sang direktur ke sudut ruangan dan berbisik padanya. Biaya pendaftaran hari ini seharga 5 sen, benar-benar murah. Namun percakapan mereka tanpa disadari didengar oleh rekan kerja gadis di sebelahnya. Hampah kau bajingan. Melihat kedua orang ini begitu menjijikan, gadis itu segera menjelaskan. Ini hanya terapi pijat pendamping. Keduanya baru menyadari hal ini. Namun yang anehnya, ketika sang direktur menutup mata, gadis itu tiba-tiba merasa bahwa direktur di depannya sangat mirip dengan cinta pertamanya yang hilang 8 tahun lalu. Namun segera setelah itu, dia dengan pelan menghibur dirinya sendiri. Pasti karena terlalu merindukannya. Itulah mengapa dia keliru mengenali orang itu. Namun ketika sang direktur tertidur, gadis itu tak bisa menahan diri. Mengambil jurnal yang sudah berdebu bertahun-tahun. Ada juga surat di dalamnya yang ditulis oleh cinta pertamanya untuk dirinya. Dia baru saja ingin membuka dan melihat sekali lagi. Saat itu, rekan kerja datang dan memberitahunya. Di luar masih ada seorang pasien yang menunggu untuk diperiksa. Maka dia dengan sembarangan meletakkan jurnal itu di atas meja. Beberapa jam kemudian, ketika sang CL terbangun dan menyadari dirinya, sebenarnya tidur begitu lama untuk pertama kalinya. Namun dia baru saja ingin mengucapkan terima kasih kepada gadis itu tanpa sengaja menemukan jurnal itu di atas meja. Dan ketika sang CL melihat surat cinta yang terjepit di dalamnya, pikirannya langsung kembali ke 8 tahun yang lalu. Ternyata pada awalnya ibu dari sang CL, untuk menghindari konflik keluarga, maka diam-diam dari semua orang, membawanya ke sebuah desa pegunungan untuk bersembunyi. Hingga dia lulus dari SMA. Barulah ibunya memutuskan untuk membawa sang CL kembali, mewarisi harta keluarga. Dan pada hari dia pergi, CL dan gadis itu sepakat untuk bersama-sama diterima di universitas terkemuka. Namun tak pernah terbayangkan bahwa di perjalanan pulang, sang CEO mengalami kecelakaan mobil. Secara tak terduga, kehilangan ingatannya. Dalam 8 tahun berikutnya, di pikiran CEO, akan muncul seorang gadis mengenakan seragam sekolah. Dan hingga hari ini, CEO hanya untuk menggantikan saudara laki-laki yang sakit parah untuk menikah. Namun secara tak terduga bertemu dengan seorang pengantin wanita yang melarikan diri. Hanya kebetulan, keduanya sama sekali tidak mengenali satu sama lain. Gadis itu bahkan salah mengira CL sebagai sopir mobil sewaan yang melarikan diri. Pak, cepatlah mengemudi, Pak. Pak, keluargaku memaksa saya menjual kepada seorang lelaki tua yang sakit parah. Saya tidak ingin menjual diri demi keuntungan. Menyelamatkan nyawa seseorang lebih baik daripada membangun 7 pagoda. Kamu pasti akan hidup panjang dan sehat. Siapa nama baik Anda? Nama keluarga saya adalah Sen. Tidak perlu nama Go. Sejujurnya aku juga benci orang bernama Go. Musuh dari musuh itu. Itu adalah teman. Suatu hari nanti, teman pasti akan membantumu. Kamu pergi membantuku. Ambilkan tugas untukku. Kamu bantu temanmu. Besok teman memberikanmu 3 butir telur. Analisis apa yang terjadi padamu? Halo. Siapa kamu? Saya Sensi Wei. Sensi Wei. Aku sakit kepala. Aku tidak akan menghadiri pernikahan. Bos tidak boleh bercanda seperti ini. Kamu adalah pengantin pria. Kamu tidak datang ke pernikahan ini. Bagaimana ini akan berlangsung? Kamu tangani situasinya di sini. Pulanglah malam ini. Aku akan menjelaskan sendiri kepada nenek. Kamu juga menikah hari ini, bagaimana?
Hanya kamu yang boleh lari dari pernikahan.